Maka Bapak Ibu, di dalam hidup berkeluarga akan menjadi berat kalau Anda tidak menghadirkan Tuhan. Dikasih salib sedikit saja langsung mental, nangis. Pengikut Kristus tidak seperti itu. Sometimes God does not change the situation because He's trying to change your heart. Jadi Allah itu, Bapak Ibu ingat, tidak pernah akan mengubah suami Anda, karena Allah ingin merubah hatimu supaya semakin lembut. Berkah dalam. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya Romo Eko. Saya Imam Salib Suci. Belakang nama saya ada Ordo Salib Suci. Tugasnya di Bandung kebanyakan. Lalu saya ditahbiskan tahun 1996. 27, betul ya, 27 tahun yang lalu. Saya sekolah di Fakultas Filsafat Teologi, kemudian saya memperdalam tentang konseling keluarga di Filipina. Nah, apa yang saya sharingkan, jangan dikatakan Romo itu semua pengalaman Romo ya. Kalau sebagai anak pengalaman saya, tapi kalau sebagai suami atau istri saya belum pernah punya pengalaman. Tetapi para Romo ini banyak mendengar pengalaman penderitaan para istri. Iyalah, Romo sering bapak-bapak curhat pada Romo. Datang, Romo mau curhat, alah itu paling-paling Romo kita ngerokok bareng yuk. Itu paling-paling gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa bagaimana membangun sebuah keluarga. Saya kemarin baru pulang di pertemuan Indonesian Youth Day ketiga di Palembang. Waktu ngobrol dengan anak-anak, betapa menyedihkan, prihatin. Anak-anak sekarang itu satu kesulitannya apa? Orang muda sekarang ketemu dengan pacar yang seiman, susah. Ada nggak cocok. Yang cocok beda agama, beda gereja. Dan kalau mau nikah, orang tua selalu langsung melotot. Beda gereja, nggak bisa. Mamamu dulu dibaptis Katolik, mamamu mendidik Katolik, kamu harus kawin dengan Katolik. Kalau enggak, jadi suster saja. Suster dulu seperti itu. Ya tidak boleh ya suster ya. Masa motivasinya karena tidak boleh menikah dengan Yang kedua, keprihatinannya adalah apa? Cukup banyak anak muda yang tidak mau menikah karena melihat Romo menikah itu repot ya. Apalagi para wanita, saya tidak mau menikah. Papa saya saja menyakiti mama. Papa saya saja pergi dengan wanita lain. Nanti kalau saya menikah, jangan-jangan suami saya seperti itu, seperti papa saya. Ngapain? Lebih baik daripada saya terluka, lebih baik saya sendirian. Wah, ini wanita kalau sudah ngomong mengerikan. Jadi saya itu di mana-mana tidak pernah, Romo jangan pernah melawan emak-emak. Saya kalau udah mama, Romo potret. Iya, sudah, iya gitu. Saya mau makan pun nanti dulu, Romo kok lapar, kata saya. Ya ilah, emangnya gua malaikat katanya. Jadi pokoknya harus potret. Dan mama itu kalau potret nempel semuanya ke tubuh saya gitu ya. Sampai saya tuh ngomong, Bu jangan ditempel-tempelin semuanya, kata saya tuh. Masa Romo masih nyetrum? Ya masih orang normal, kata saya itu. Jadi ini keprihatinan bahwa ada anak muda yang takut menikah. Dan yang ketiga, ada juga anak muda yang mau menikah sekarang tidak mau punya anak. Disebutnya child free. Jadi Romo saya mau menikah, tapi saya tidak mau punya anak, repot punya anak. Nah ini tidak bisa di dalam gereja.
Karena tujuan perkawinan mengisyaratkan bahwa perkawinan itu pertama demi kesejahteraan, dua terbuka pada kelahiran anak. Jadi kalau terbuka pada kelahiran anak, mau punya anak atau tidak punya, itu kan rahmat Tuhan. Yang ketiga adalah pendidikan iman anak. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana membangun keluarga di era milenial. Nah sekarang kenapa saya ngomong di era milenial? Karena waktu kita kecil beda dengan anak-anak sekarang. Kita kecil tuh kalau orang tua marah, melotot aja, kita langsung takut. Menang kowe, langsung menang. Sekarang anak sekarang menang kowe, dia melotot lebih besar. Disuruh berhenti main gamenya, mama cerewet. Mama berhenti dulu nonton drama Korea, baru aku berhenti main gamenya, gitu ya. Selalu dibalik-balikkan. Dan mendidik sudah tidak bisa lagi mendidik zaman dahulu dengan cara untuk mendidik anak sekarang. Udah beda. Anak-anak sekarang lebih pinter, lebih kritis, tanya terus. Dan Anda seringkali juga kan kalau Anda berdiri, lalu anak Anda duduk, lalu Anda berdiri gitu. Lalu dia tanya, emang kenapa berdiri? Lalu mamanya ngomong, yang lain juga berdiri, kita ya gak harus berdiri gitu ya. Tidak mampu menjelaskan. Dan anak sekarang seringkali bertanya dengan kritis kepada kita, dan kita tidak bisa menjawabkan apa-apa. Nah, Bapak Paus membuat sebuah dokumen. Bapak Paus Fransiskus ini bagus. Dokumennya adalah berjudul Amoris Laetitia, sukacita kasih. Dalam dokumen ini Bapak Paus banyak berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan Bapak Paus mengatakan cinta dalam keluarga itu adalah sukacita bagi gereja. Jadi Bapak Paus selalu menekankan dua poin penting. Keluarga itu penting. Kedua, anak muda itu penting. Maka kalau Bapak Paus mengatakan keluarga itu penting, Bapak Paus melihat bahwa keluarga itu bukan menjadi sebab utama dari persoalan. Namun di dalam keluarga itu banyak rahmat Tuhan, banyak anugerah Tuhan. Lihat, dalam keluarga kita menemukan kesatuan. Lihat, kesatuan indah banget gitu ya. Tadinya bukan siapa-siapa, saya tidak kenal sama sekali. Lah kok disatukan oleh Tuhan, saya bisa bahagia dengan dia. Sampai saya akan sedih banget kalau dia pergi, meninggalkan saya. Itu perkawinan. Maka nanti di dalam gereja, kenapa perkawinan itu adalah karya Tuhan? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah apa? Di dalam keluarga ada kasih yang total. Kasih yang total. Suami bawa uang banyak, istri tetap mencintai. Suami tidak bawa apa-apa, istri tetap melotot. Nah, tetap mencintai, tetap menerima. Itu. Jadi cinta sejati itu baru terbukti di saat pasangan Anda tidak layak dicintai, tapi Anda tetap mencintai. Edan itu. Dia nyebelin, dia lebih jadi gundul, dia botak, giginya udah nggak ada, makin cerewet. Aku tetap sayang kowe. Kenapa? Aku edan. Saya tetap mencintai kamu. Itu. Bapak juga sama, lihat suami pun sama. Gitu ya. Jadi tidak boleh berubah. Cinta bentuk perubahan karakter dari pasangan tidak pernah boleh merubah rasa sayang. Dan itu hanya terjadi dalam apa? Perkawinan, bukan dalam persahabatan. Even kasarnya pasangan Anda mengkhianati Anda pun, Anda tetap harus setia. Ini berat sekali. Nah, saudara-saudari, mari kita lihat bahwa di dalam perkawinan ada banyak rahmat.
Oleh karena itu Bapak Paus mengatakan kitab suci itu penuh dengan kisah keluarga, penuh dengan kisah kelahiran, cinta dan krisis. Lihat dari Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Daud dan Betsheba, Maria dan Yusuf, perjamuan di Kana, mujizat terjadi di dalam pesta perkawinan. Yesus pun lahir di dalam keluarga. Bahkan Yesus pun memberi perumpamaan tentang anak yang hilang, keluarga. Maka kalau Allah memperlihatkan di dalam kitab suci begitu banyak kisah-kisah tentang kehidupan keluarga, maka keluarga adalah dasar dari hidup seseorang. Maka pernah seorang spiritualis berkata, kalau mau merusak sebuah bangsa, rusak saja keluarganya. Karena kalau keluarga itu rusak, hancur, broken, cerai, pasti mengakibatkan anak-anak yang disorder, tidak teratur. Kalau anak-anak hasil dari perceraian, kebanyakan, tidak semuanya akan mengalami disorder, kekacauan. Entah dia kehilangan perhatian, entah dia menjadi pemberontak, entah dia jadi melawan, entah dia menjadi orang yang agresif karena kekosongan relasi dengan sosok ayah ataupun sosok ibu. Nah, kalau kita lihat keluarga itu begitu berharga, dasar dari kehidupan seseorang, kita harus menyadari ada beberapa poin yang harus kita sadari. Pertama, perkawinan itu proyek Allah. Lihat dalam kisah Kejadian. Jadi Kejadian itu ada dua versi, versi Yahwista dan versi Eloista. Dari Kejadian kedua beda dengan Kejadian pertama. Dalam kitab Kejadian pertama, kisahnya bagaimana? Masih ingat? Allah menciptakan pada hari pertama terang dan gelap. Pada hari kedua Allah menciptakan langit di atas dengan di bawah. Allah memisahkan. Itu Kejadian pertama. Kejadian kedua itu Allah menciptakan alam semesta. Lalu Allah menciptakan Adam. Kemudian semuanya diberikan kepada Adam. Dan Adam menamai semua yang ada. Tapi baginya dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Allah berteriak, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Lihat betapa pedulinya Allah pada manusia, betapa sayang. Allah itu sayang banget pada manusia sehingga dia berkata, nggak baik manusia seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Jadi gereja itu melihat bahwa perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Tuhan tuh campur tangan. Kan cinta itu adalah sebuah misteri. Anda bisa berpikir, Bu, kok bisa sayang dengan Bapak? Apa sih yang menarik dalam diri Bapak? Tuh, kan sekarang bingung, nggak tahu gitu ya. Jadi banyak hal yang tiba-tiba, iya ya, kok iso aku menikah dengan dia? Kok bisa? Karena ini karya Tuhan. Orang itu bisa, kenapa kok melihat dia saya tergetar hatinya, melihat orang lain tidak? Nah, itu cinta. Jadi cinta itu memang ditanamkan dalam hati manusia. Sehingga dalam perkawinan, saya seringkali kalau mau memberkati perkawinan, sebelumnya kan ketemu dengan kita, entah itu kanonik, entah itu membereskan surat-surat atau buku perkawinan. Orang jatuh cinta itu wow, tergila-gila gitu ya. Kenapa kok saya bisa ngomong itu? Saya pernah merasakan jatuh cinta. Romo pernah jatuh cinta? Romo, dan. Sayang Romo, sayang. Romo penuh penyesalan.
Saya pernah romo. Perempuannya cantik banget. Waktu itu saya frater, jatuh cinta. Lalu kalau mau telepon kan belum ada handphone. Kalau telepon ke biara, telepon. Kok ada telepon? Oh ya, halo, halo, halo. Gimana kabarnya? Nah, itu. Langsung ngupet, suaranya dipelankan, betul? Nah ini kalau punya cinta apa dengan yang lain. Halo, nggak mungkin tuh dengan istri. Halo, halo, nggak mungkin. Opo, nelponnya, gitu. Kebe Romo. Orang jatuh cinta itu bisa berbunga-bunga. Langsung dibayang-bayangkan terus, di mimpi-mimpi. Dia sedang ngapain ya? Dia sedang mikirin saya nggak ya? Itu lihat. Frater belum pernah jatuh cinta. Jatuh cinta dahulu sebelum menyesal. Karena setelah putih rambut sudah tidak mungkin jatuh cinta lagi. Romo harus jatuh cinta pada Bunda Maria. Saya masih hitam, Romo, boleh jatuh cinta lagi. Langsung istri yang injek, menang kowe. Jadi bahwa orang tertarik, orang mau, itu adalah proyek Allah. Ini cara Allah membahagiakan dia. Dengan apa? Berpasangan. Maka Yesus pun mengatakan hal yang sama, dikutip dalam kitab Perjanjian Lama. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Yesus sama ngomongnya. Namun Yesus lebih menekankan hal yang lain. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Yesus lebih memberi penekanan bahwa persatuan hidup perkawinan adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Dan kalau perkawinan itu karya Tuhan, bukan berarti perjalanannya enak-enak saja. Enggak. Lihat, Yesus menyelamatkan manusia karya Tuhan. Betul atau tidak? Mudah atau tidak? Oh, Pak. Itu. Jadi kalau perkawinan karya Tuhan tidak semata-mata langsung gampang, ono Gusti, semuanya indah, semuanya beres. Enggak. Tidak otomatis. Yang kedua, Bapak Paus menekankan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu jalan kekudusan. Jadi kalau orang mau mencapai kekudusan, caranya lewat apa? Pengorbanan. Jadi memang perkawinan itu adalah jalan kekudusan lewat apa? Pengorbanan demi pengorbanan. Ibu, pekerjaan apa yang tidak pernah beres-beres? Ya betul, nyuci piring, nyuci baju, ngeberesin rumah, tidak pernah beres-beres. Ibu pernah kesel bahwa aduh Tuhan, ini baju dicuci 100 kali, dijemur 100 kali, disetrika 100 kali untuk dikotorin lagi. Itu kadang-kadang kita jengkel, kesel gitu ya. Apalagi kalau semua rumah sedang kotor, cucian banyak, suami sedang baca koran dan nonton sepak bola. Ini kotor semuanya. Suami hanya berkata, oh, bereskin nanti setelah selesai sepak bolanya. Apakah akan dibereskan? Kiamat coy, kiamat.
Istri jengkel ngelihat bapak, jangankan beresin piring, naruh anduk basah aja suka ngawur. Pak, kalau anduk basah di sini, di sini, di sini. Mi, nanti juga taruh di situ sendiri kok. Ya aku yang naruh. Ya sudah tuh, jangan ribut. Baca koran, taruh koran seenaknya. Lihat, saya waktu kecil melihat bapak ibu saya ribut tentang apa? Mencet ki apa ya bahasa ini nih? Mencet itu tahu toh bahasa Indonesianya apa? Mencet odol. Ribut bapak saya. Bapak saya itu kan dari keluarga miskin. Jadi kalau mencet odol itu dari bawah, pelan-pelan. Ibu saya dari keluarga yang lumayan, mencet odol sampai naik dewe, cerot gitu ya gitu. Sampai bapak itu ngomong, iki sopo sing mencet odol saka ngundur gitu. Ibu berkata, aku, mbok saka ngisor gitu. Lalu ibu berkata, podo-podo mencotote toh gitu. Ribut hanya gara-gara kebiasaan memencet odol. Jadi lihat bahwa bahwa dalam kehidupan perkawinan harus saling menyesuaikan. Tidur nyala atau mati lampunya. Tuh, yang istri mati lampunya, yang suami ingin nyala lampunya gitu. Jadi perhatikan, jalan kekudusan itu berarti apa? Memang di dalam perkawinan banyak hal yang membuat kita sakit, jengkel, kecewa, tapi saya tetap melakukan pelayanan. Saya tetap mengasihi. Walau pasangan saya nyebelin banget, tetap saya buatkan teh dan kopi. Tetap saya buatkan makanan. Walaupun saya kecewa seperti apapun, tetap saya tersenyum pada dia, walaupun senyumnya penuh pengkhianatan, penuh kekesalan. Itu pengorbanan. Jadi walaupun sakit, walaupun saya tidak mau melayani dia, saya tetap melakukan. Jadi dilihat di sini bahwa pengorbanan itu terjadi di dalam keluarga, dan itu yang menyucikan, itu yang menyucikan Anda. Jadi para ibu, bersukacitalah kalau punya suami nyebelin. Itu cara Tuhan membuat Anda suci. Dan para bapak, bersyukurlah pada Tuhan kalau punya istri cerewet, bawel, komentar terus, karena itulah cara Tuhan untuk membuat Anda menjadi orang kudus. Jadi kalau suami Anda bunyi pas tidur, wah, bersyukurlah. Suatu saat Anda akan kehilangan. Jadi ini cara-cara Tuhan menguduskan. Sama, jangan pikir Romo ini tidak punya penderitaan di dalam hidup sebagai biarawan rohaniwati. Banyak. Jadi lihat di sini bahwa di dalam hidup kami pun sebagai seorang biarawan rohaniwan punya hal-hal yang tidak nyaman. Punya hal-hal yang membuat kita jengkel. Jadi ya sudah, ndak apa-apa. Saya ndak bisa menuntut orang yang tidak punya kebiasaan seperti itu. Saya punya kebiasaan seperti ini, ya ndak apa-apa. Ndak boleh saya meminta, kamu nanti seperti saya ya. Ndak bisa. Jadi pengudusan itu bukan memaksa pasangan berubah supaya seperti yang saya mau. Ndak bisa. Ndak bisa. Suatu hari seorang ibu berdoa terus bertahun-tahun, akhirnya jengkel dengan Tuhan. Datanglah pada saya. Biasa kan ibu-ibu, aku cuma mendengarkan. Romo, saya sudah jengkel, sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kenapa ibu?
saya sudah berdoa sekian tahun supaya suami saya bertobat, pindah agamanya menjadi Katolik. Dia Buddha Romo. Saya berdoa, Tuhan ubah iman supaya kita satu iman, satu gereja, enak rasanya. Sampai sekarang tidak didengarkan. Saya sudah berdoa 5 tahun Romo. Lalu saya berkata, Bu, ubah doa ibu, ubah. Jangan minta supaya suami berubah imannya, minta supaya ibu bisa menerima suami ibu. Dan lihat bahwa banyak kebaikan, walaupun suami ibu Buddha, banyak kebaikan yang dibuat oleh suami ibu. Bersyukurlah. Ibu itu ngedengerin saya. 1 bulan kemudian datang dengan wajah yang sukacita. Gimana, Bu? Romo, syukur pada Allah. Akhirnya suami saya tetap Buddha Romo. Dia rajin baca parita. Aneh baca parita ya, kalau orang Buddha itu baca parita, rajin. Dia baik sekali Romo. Dia penuh perhatian, dia sayang. Bahkan kalau saya tidur lupa berdoa, suami saya yang bangun, kamu doa, jangan lupa. Bahkan jam 3 pagi jam 3 siang sedang istirahat, kamu katanya mau doa kerahiman, ayo doa jam 3. Itu suami saya yang Buddha yang ngingetin Romo. Ya syukur pada Allah toh Bu, ndak perlu harus sama. Tapi dengan demikian ibu bisa melihat apa? Kebahagiaan, keindahan di dalam perbedaan. Ini kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan berarti saya mau hidup dalam kekudusan, maka apa? Saya akan di gereja terus, buat tenda di gereja. Nah, bukan seperti itu. Kekudusan adalah apa? Pada saat Anda tetap menyajikan dengan suami, tersenyum walaupun berat senyumnya. Walaupun berat senyumnya. Walaupun suami jengkelin, Anda tetap melayani. Itu kekudusan. Jadi saudara-saudara, apa itu kekudusan? Kekudusan itu adalah apa? Berani menikmati rasa syukur di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Kalau bersyukur di sesuatu yang menyenangkan sih mudah, ya atau tidak? Iyalah mudah gitu. Saya dapat rezeki gitu ya. Wah, Tuhan terima kasih, Engkau mengabulkan doaku. Akhirnya tanah yang saya beli cetiau laku gotiau per meter Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tapi tetap kolekte goceng. Itu kan tidak tahu diri tuh yang namanya tuh ya. Betul? Tapi ada di sini. Oh tidak ada. Betul Romo, kolektenya nggak ada yang goceng. Awas nanti Tuhan tahu kolekte Anda berapa gitu ya. Jadi perhatikan, inilah kekudusan. Di saat saya berat menyayangi, tapi saya tetap menyayangi. Walaupun saya berat melakukan, saya tetap lakukan dengan sepenuh hati. Itu kekudusan. Jadi kekudusan adalah apa? Melawan diri sendiri. Maka ada di dalam istilah hidup membiara ajere kontra. Ajere kontra itu melakukan percis terbalik. Saya misalnya, maaf ya, misalnya ibu pernah nyakitin saya malas ketemu ibu, malah saya ketemu ibu. Malah saya sapa ibu, Bu, sehat Bu? Syukur pada Allah. Walaupun ibu sulit tersenyum, saya tersenyum terus. Itu ajere kontra, melawan. Saya jengkel, tapi justru saya lakukan. Saya malas bangun pagi untuk ke gereja, tapi saya akhirnya ke gereja. Pagi ini banyak orang yang disentuh oleh Tuhan, saudara-saudara. Gereja tadi pagi penuh misa pagi. Saya kagum. Tapi saya yakin cuma tadi pagi doang. Ini
Jadi saya melawan kenyamanan. Kita kan senangnya nyaman, kita kan senangnya enak. Enggak, saya keluar justru. Saya malas pelayanan. Ngapain pelayanan di gereja? Sakit hati doang, kecewa. Selama romonya ini, saya tidak akan ke gereja lagi. Oh alah, kamu ke gereja cari Tuhan apa cari romonya? Cari Tuhan tapi lewat romonya. Jadi di sini lihat, saya harus berani melawan. Sama, walaupun pasangan anak-anak menjengkelkan, saya tetap menyapa. Saya ingat sekali, bapak saya suatu saat kecewa dengan adikku nomor 2 laki-laki. Aku punya adik 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini rupanya jarang ke rumah ayah, jarang telepon. Ayah tuh mengeluh, adikmu tuh ya setelah kawin gak pernah ngunjungin lagi. Aku jengkel. Dia itu gak tahu waktu kecil tuh dibela-belain, dibelikan ini, dibelikan itu. Itu adik saingan saya yang waktu kecil dibelikan sepeda, saya gak dibelikan sepeda. Terus saya ngomong, Pak, kalau anak bapak gak mengunjungi, ya bapak mengunjungi rumahnya. Apa jawabannya ayah saya? Gengsi, bapak kok suruh ngunjungin. Bapak prodiakon, rendah hati, kata saya tuh. Saya romo, rendah hati. Emangnya salah kalau orang tua mengunjungi orang anak? Kan enggak toh? Ya masa dia kan harus menghormati saya. Siapa yang mengatakan harus? Orang kita diharusnya apa? Rendah hati. Kunjungi. Jangan cuma ngomong, mengeluh, jadi penyakit, kata saya. Lalu akhirnya ayah mengunjungi, dan adik saya Raina Ati akhirnya rajin mengunjungi bapak. Lihat, jadi bapak ibu jangan selalu berpikir, kok anak tidak pernah datang ya, kok dia tidak pernah mengunjungi kita. Ingat, kalau anak Anda laki-laki, dikuasai oleh istrinya gitu. Dia mau pergi, aku nengok papa terus, udah diam di rumah. Ya enggak jadi gitu. Jadi jangan pernah lupa bapak ibu, walaupun suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Jadi kepala nggak bisa nengok kalau leher ndak nengok. Suami itu kan boleh dia di sini Kapolres bintang 2, pulang prajurit. Istri tetap gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Dalam perkawinan ada sakramen. Apa maksudnya? Menarik. Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah, tanda pertolongan Tuhan. Jadi kalau di dalam sakramen, Allah itu mau menolong Anda. Hanya pertanyaannya, Anda mau ditolong Tuhan atau tidak? Anda memberi kesempatan Tuhan menolong Anda atau tidak? Seringkali anak muda setelah nggak cocok, nggak mau ditolong oleh Tuhan, jalan keluarnya apa? Pisah, cerai. Ingat waktu perkawinan, yang janji itu 3-an loh, suami, istri, Tuhan. Maka kalau kamu mau cerai, ngomong sik mbek Gusti oleh ora. Jadi gereja mengatakan perkawinan itu sakramen. Sakramen adalah apa? Allah akan memberikan kekuatan, pertolongan, bantuan. Tapi beri waktu supaya Tuhan bisa membantu Anda. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai anak UBK. Di Jakarta itu ada umat berkebutuhan khusus. Kita menyebutnya umat berkarunia khusus. Kemarin saya misa terakhir dengan mereka. Lalu ada kesaksian seorang ibu. Saya suruh berkesaksian. Romo, saya punya 2 anak. 1 normal, anak kedua usia 2 tahun normal Romo. Tapi setelah masuk tahun ketiga, anak ini mengalami keterbelakangan mental. Dia menjadi autis, sibuk sendiri, ngomong sendiri, teriak-teriak. Saya nggak ngerti dia pun nggak ngerti saya. Sampai apa? Saya capek mendoakan, saya capek dibawa dia kemana-mana, diobati.
Suatu saat saya ketemu seorang imam yang senior. Lalu imam itu berkata, "Bu, ibu selama ini kan minta anak ibu disembuhkan. Sekarang mintalah supaya ibu disembuhkan." Akhirnya ibu itu berdoa dan dikabulkan Tuhan. Ibu itu sembuh, ibu itu menerima anaknya. Ibu itu berkata, "Romo, sekarang saya menurunkan ekspektasi saya kepada anak saya. Tadinya tuh saya berharap anak saya tuh harus pinter ini, pinter ini, pinter ini. Saya sekarang turunkan. Sekarang saya melihat anak saya bisa pakai baju sendiri, sudah seneng banget. Padahal anaknya 13 tahun. Sekarang saya melihat anak saya makan, nggak belepotan, saya sudah seneng. Saya sudah seneng banget." Itu turunkan ekspektasi, maka engkau akan bersuka cita. Lalu waktu saya tanya, "Bu, apa yang paling bisa ibu banggakan dari anak yang autis ini?" Dia mengatakan, ibu itu mengatakan, "Romo, anak ini paling tahu hati saya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa." Apa kisahnya? Suatu saat ibu ini pulang kerja, capek, dia sedih, dia menangis. Tapi ibu itu tidak mau kelihatan bahwa dia menangis di depan anaknya. Jadi dia seneng-senengin di depan anak yang autis itu. Lalu anaknya langsung tahu, Mom, you cannot sad, you cannot sad, you must be happy. Like that, Mom, you still have me. I love you, Mom, I love you." Dia peluk dan dia cium mamanya. Dan dia mengatakan, "You cannot sad, Mom, you have me, you have me, you must be happy." Lihat, anak ini sampai tahu sekali perasaan ibunya. Jadi dia tahu bahwa kalau Tuhan menghadirkan anak berkebutuhan khusus dalam keluarga dia, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan memelihara. Ini sakramen. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, boleh Anda takut, boleh Anda gelisah, ya, tapi ingat bahwa yang mengatur hidup Anda itu Tuhan, bukan Anda. Anda sudah memberikan sekolah yang terbaik, ya, tapi setelah mereka dewasa, katupkan tangan Anda, doakan anak Anda. Jangan diatur-atur lagi. Saya suka sedih kalau menikah, yang datang ke pasturan bawa berkas-berkas itu orang tua. Itu di Jakarta seringkali kayak gitu. "Romo, mau daftar perkawinan." "Hah, Bu, udah tua segini mau kawin?" "Bukan anak saya, Romo." "Loh, anaknya belum bisa bicara toh, Bu?" "Ya bisa, anaknya suruh ke sini, bukan ibu." Jadi Bapak Ibu ingat bahwa perkawinan itu sakramen, dan yang terakhir, keluarga itu adalah sekolah beriman. Bapak Ibu, warisan yang paling indah untuk anak Anda adalah iman. Iman. Kalau Anda tahu iman Katolik itu adalah iman yang menyelamatkan Anda, didiklah mereka, didiklah mereka. Anak sekarang tuh nggak bisa disuruh, harus sama-sama. Jadi jangan ngomong kepada, "Nak, doa, doa, doa." "Papa kapan?" "Nanti." Raiso, anak pun akan berkata, "Ya udah, aku juga nanti." Sama-sama, sama-sama. Saya sejak kecil oleh ayah jam 8:30 selalu, "Ayo rosario, rosario." Jadi saya 8:30 itu sudah ketar-ketir, karena suruh rosario. Semua anak ibu bapak berenam, anak 4 toh bapak ibu rosario. Dan kita 4-4-nya kalau sudah disuruh rosario, semuanya mencucu. Rosario, rosario terus, rosario terus. Apalagi adik saya ngomong, "Yang mau jadi romo kan kakak, kok kita yang menderita, suruh rosario, rosario." Dan kalau kita udah rosario, namanya anak-anak, kita langsung Salam Maria cepat. "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu." Lalu adik saya jawab, "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang." Lalu kita jengkel kalau udah kebagian bapak, "Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu." Kita tuh langsung, "Ayo Pak, cepet Pak, wah suen." Dan Bapak Ibu tahu,
Saya sejak kelas 4 SD sudah ikut Legio Maria. Wajib. Saya nggak berani ngelawan ayah. Ros, Legio. Dan adik-adik saya ikut Legio. Ingat, iman ditanamkan dengan kuat. 2 adik saya perempuan, yang satu menikah beda gereja dengan GKJ, yang satu beda agama dengan Muslim. Sebelum mereka menikah, para calon suaminya ngobrol dengan saya, nanti gimana iman, nanti kita tetap Mas Romo, dia tetap masuk iman dia tetap di gereja dia. Saya menghargai iman adik Romo, bagus. Dan adik saya nomor 3 punya anak perempuan lucu, anak dibaptis. Jadi adik-adik keponakan saya semua dibaptis. Adik keponakan saya nomor 3 kan, kalau doa bareng-bareng, bapaknya kan dari gereja Kristen Jawa, tidak pernah buat tanda salib. Lalu dia anaknya lihat, bapak buat tanda salib dulu, berdoa harus buat tanda salib. Ingat, Romo Eko juga mengajarkan begini, buat tanda salib. Lalu bapaknya tuh begini, nggak ngomong apa, sambil ngomong. Kenapa? Karena ibunya tahu iman Katolik yang terbaik. Jadi dia bertahan. Yang bermasalah adik saya nomor 4. Setelah menikah, suaminya berkata, saya imam di keluarga, kamu istri harus ikut suami. Kalau tidak, saya ceraikan kamu. Adik saya gamang, bingung. Retretlah dengan saya. Waktu itu dia punya anak 1. Dia retret. Lalu pada saat retret, saya berkata, Dek, kamu tetap adik saya, apapun pilihan. Lalu adik saya berkata, enggak mas, saya tetap Katolik. Terus gimana? Saya akan ngomong ke suami saya, kalau kamu mau dengan saya tetap hidup bersama, biarkan saya tetap Katolik. Tapi kalau kamu ngotot supaya saya pindah agama, saya lebih baik kamu ceraikan. Dan dia ngomong seperti itu pada suaminya. Dan suaminya kalah. Artinya apa? Di saat sejak kecil iman kekatolikan ditanamkan sungguh-sungguh, akan ada buahnya. Maka Bapak Ibu, di dalam hidup berkeluarga akan menjadi berat kalau Anda tidak menghadirkan Tuhan. Maka iman itu menjadi warisan bagi anak-anak, supaya anak-anak Anda itu kuat. Jangan sedikit-sedikit nangis kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit pindah agama. Jangan sedikit-sedikit saya sudah tidak percaya pada Tuhan. What? Dikasih salib sedikit saja langsung mental, nangis. Pengikut Kristus tidak seperti itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau bapak ibunya memberi teladan yang baik. Sometimes God does not change the situation because He's trying to change your heart. Jadi Allah itu, Bapak Ibu ingat, tidak pernah akan mengubah suami Anda, karena Allah ingin merubah hatimu supaya semakin lembut. Saudaraku, perjalanan perkawinan itu indah kalau kita melihat selalu dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata kasih, cinta. Kalau kita selalu melihat dari kacamata Allah itu ingin menguduskan saya, membuat kudus, melalui kesakitan, melalui kepahitan, melalui kesulitan, Allah itu mau membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya percaya Anda bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati.